Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ade Ocha, dan rekan saya Sania Dwi Fitriani. Kami akan membahas mengenai proposal PKM untuk proyek UAS semester ganjil. Nah, di sini kami mengambil proposal PKM dengan PKMKC, yaitu Karsa Cipta, yang dimana kami akan menciptakan sebuah produk dan atau mengembangkan sebuah produk. Judul yang kami ambil adalah Etnobook Interaktif Visualisasi Geometri Batu Granit Tanjung Ketapang berbasis budaya lokal dan nilai-nilai Islam sebagai media pembelajaran inovatif. Nah, kami akan membuat sebuah buku, yaitu Etnobook Interaktif. Visualisasi yang memiliki visualisasi geometri batu granit Tanjung Ketapang berbasis budaya lokal dan nilai-nilai Islam untuk media pembelajaran inovatif yang akan digunakan siswa. Nah, langsung saja akan dibahas oleh rekan saya. Untuk Sania Dwi, silakan. Baiklah, yang pertama itu bab 1, pendahuluan, di mana itu latar belakang. Yang kita ketahui, Pulau Bangka Belitung itu dikenal memiliki kekayaan geologi dan budaya yang khas. Salah satunya adalah keberadaan batu granit Tanjung Ketapang yang terbesar di wilayah pesisir dan daratan. Nah, salah satu contoh yang menonjol adalah batu belimbing di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang menyerupai bentuk buah belimbing akibat proses pelapukan dan erosi alami. Nah, fenomena ini mencerminkan konsep-konsep geometri seperti simetri, bangun datar, dan bangun ruang yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual. Nah, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa permasalahan. Yang pertama, itu integritas budaya lokal dalam pembelajaran matematika masih sangat terbatas, sehingga siswa itu kesulitan mengaitkan konsep geometri dengan aplikasi nyata di lingkungan mereka. Yang kedua, minimnya dokumentasi dan media pembelajaran berbasis budaya yang menyebabkan generasi muda kurang kurang mengenal dan menghargai warisan geologi dan budaya daerah, termasuk batu granit Tanjung Ketapang ini. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh tim dari jurusan Teknik Geologi dan Pendidikan ITS pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 72% siswa tidak mampu mengidentifikasi bentuk granit lokal. Dan 60%-nya guru menyatakan perlunya media digital interaktif untuk menunjang pembelajaran geometri dan budaya lokal. Nah, kondisi tersebut diperkuat oleh data perencanaan berbasis data pada beberapa sekolah di Bangka Belitung, salah satunya yaitu SD Negeri 12 Sungai Selan dan SMK Negeri 1 Tobuali. Nah, indikator proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah mengalami penurunan lebih dari 9%. Sementara di SMP Negeri 1 Air Gegas dan SMA Negeri 2 Sungai Selan, indikator tersebut masih berada pada kategori capaian rendah. Data ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Bangka belum optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan media pembelajaran inovatif, khususnya yang berbasis potensi lokal. Eh, Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media visual dan interaktif dalam pembelajaran geosains dan matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep dan retensi informasi siswa. Di sisi lain, digitalisasi budaya terbukti efektif dalam meningkatkan minat generasi muda terhadap pelestarian nilai-nilai lokal. Namun, belum ditemukan media pembelajaran yang secara komprehensif mengintegrasikan visualisasi geometri batu granit lokal ini, khususnya di budaya Bangka, serta nilai-nilai Islam sebagai landasan karakter dan estetika pelestarian alam. Nah, dalam perspektif nilai-nilai Islam, fenomena alam seperti batu granit dapat dimaknai sebagai tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang mendorong proses refleksi dan pembelajaran, atau disebut tadabur alam. Nah, integritas nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran
pemahaman konsep matematis, tetapi juga dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang peduli akan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap pelestarian budaya alam dan budaya lokal. Nah, nilai-nilai Islam ini dalam konteks ini diposisikan sebagai nilai spiritual dan etis yang menekankan refleksi terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami mengembangkan etnobook interaktif visualisasi geometri batu granit Tanjung Ketapang berbasis budaya lokal dan nilai-nilai Islam sebagai media pembelajaran inovatif. Nah, Etnobook ini menggabungkan media cetak dengan akses digital melalui QR kode atau tautan yang terhubung ke video, animasi geometri, kuis interaktif, narasi budaya, dan nilai-nilai Islam seperti tadabbur alam. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa mempelajari konsep geometri secara konkret, konseptual, dan bermakna. Sekaligus dapat meningkatkan literasi budaya, meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan, dan mendorong proses refleksi dan pembelajaran, yaitu tadabbur alam. Nah, kami harapkan pengembangan etnobook interaktif ini dapat menjadi jembatan antara pendidikan matematika, pelestarian budaya lokal, dan penguatan nilai karakter berbasis spiritual, serta berkontribusi dalam transformasi media pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di masa kini. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengambil permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan etnobook interaktif yang memvisualisasikan geometri budaya batu granit Tanjung Ketapang berbasis budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, bagaimana menghasilkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah diakses untuk mendorong pembelajaran geometri serta pelestarian budaya lokal, bangka, dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah bagaimana etnobook interaktif dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan pemanfaat sumber daya lokal sebagai media pembelajaran. Adapun tujuan programnya, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin kami capai dari program kreativitas karya cipta ini adalah yang pertama, merancang dan mengembangkan etnobook interaktif yang memuat visualisasi geometri batu granit Tanjung Ketapang berbasis budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah mengintegrasikan unsur budaya lokal Bangka dan nilai-nilai Islam dalam konteks etnobook interaktif. Yang ketiga, menghasilkan media pembelajaran hybrid atau buku fisik terintegrasi digital yang interaktif dan yang mudah diakses melalui perangkat digital. Yang keempat adalah menyediakan alternatif media pembelajaran kontekstual untuk mendukung pembelajaran geometri dalam pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Kemudian, luaran yang diharapkan. Yang pertama adalah laporan kemajuan, laporan akhir, etnobook interaktif, akun media sosial. Nah, kegunaan programnya itu yang pertama bagi siswa. Program ini dapat membantu siswa memahami konsep geometri secara konkret melalui visualisasi batu granit Tanjung Ketapang berbasis budaya lokal, serta menumbuhkan sifat reflektif, peduli lingkungan, dan apresiasi terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bagi guru dan sekolah, program ini dapat menyediakan media pembelajaran inovatif berbasis budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang mendukung pembelajaran kontekstual serta pemanfaatan teknologi digital di sekolah. Yang ketiga adalah bagi pelestarian budaya lokal. Nah, program ini dapat mendokumentasikan dan memperkenalkan batu granit Tanjung Ketapang sebagai bagian identitas budaya Bangka, khususnya di Kota Bangka, gunanya adalah untuk mendukung pelestarian warisan alam dan budaya lokal. Nah, yang keempat adalah bagi pengembangan teknologi pendidikan. Nah, program ini dapat menjadikan model media pembelajaran hibrid berbasis kearifan lokal dan nilai karakter yang dapat dikembangkan di daerah lain. Nah, untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah etnobook interaktif. Nah, media pembelajaran berbasis digital yang mengintegrasikan unsur budaya lokal dengan teknologi telah berkembang luas. Salah satunya dalam bentuk etnobook interaktif. Nah, buku jenis ini menggabungkan teks, visual, audio, dan link digital seperti QR, QR code,
kode seperti itu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Eh, Menurut Daryono tahun 2021, media interaktif ini dapat meningkatkan retensi belajar siswa dan memperkuat koneksi antara materi pembelajaran dengan realitas budaya. Yang kedua adalah visualisasi geometri. Visualisasi adalah teknik penting dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam memahami geometri secara konkret. Dengan menghadirkan representasi visual dari bentuk dan pola nyata, siswa dapat lebih mudah memahami konsep geometri seperti simetri, bentuk dan ruang. Yang ketiga adalah batu granit Tanjung Ketapang. Nah, batu granit Tanjung Ketapang ini merupakan objek geologi yang khas dan ikonik di Bangka. Secara ilmiah, batu ini memiliki struktur dan bentuk alami yang unik, sehingga sangat potensial dijadikan objek pembelajaran berbasis geometri. Selain itu, keberadaannya juga memiliki nilai budaya dan estetika yang tinggi, menjadikan simbol lokal yang layak diangkat dalam media edukatif. Nah, yang keempat adalah integrasi nilai-nilai Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, alam dipandang sebagai ayat kauniyah yang dapat menjadi sarana reflektif dan pembelajaran, yaitu tadabbur alam. Nah, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sains dan matematika bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter spiritual dan kepedulian terhadap lingkungan alam. Nah, nilai-nilai Islam ini seperti tanggung jawab manusia, layaknya seperti khalifah di bumi, itu mendorong sikap menjaga dan melestarikan alam serta budaya lokal. Yang kelima adalah pelestarian budaya lokal. Nah, salah satu tujuan penting dari inovasi pendidikan berbasis budaya adalah pelestarian budaya. Melalui media pembelajaran seperti Ethnokbook ini, generasi muda, apalagi di zaman sekarang, itu bakal dikenal pada nilai-nilai budaya dan kekayaan lokal daerah mereka, sehingga muncul kesadaran untuk melestarikannya. Nah, produk ini juga bisa menjadi bentuk dokumentasi budaya yang berkelanjutan dan adiktif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya yaitu Ade Ocha. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. 3.1 Studi literatur dan observasi lapangan. Nah, kegiatan awal meliputi studi literatur terkait konsep etnomatematika, geometri dalam kurikulum sekolah dasar, potensi budaya dan nilai-nilai Islam Batu Granit di Tanjung Ketapang, dan produk pembelajaran berbasis budaya dan nilai-nilai Islam yang telah ada. Nah, selanjutnya dilakukan observasi langsung ke Tanjung Ketapang untuk mendokumentasikan bentuk batu granit yang memiliki relevansi dengan bentuk bangun ruang geometri, serta wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat setempat. Studi literatur dan observasi lapangan mengacu pada pendekatan penelitian kualitatif eksploratif. Observasi dan dokumentasi lapangan penting dalam mengungkap budaya lokal sebagai sumber pembelajaran. Nah, dokumentasi batu granit ini dilakukan untuk mengaitkan bentuk alaminya dengan konsep geometri dasar. Nah, setelah studi literatur dan observasi lapangan, selanjutnya adalah perancangan konten dan desain visual. Nah, di sini tim akan menyusun konten buku berdasarkan analisis pemilihan bentuk geometri yang dapat dipelajari dari batu granit, misalnya kubus, prisma, dan limas. Jadi dilihat dulu bentuk batunya itu yang memiliki bentuk geometrinya bentuk apa. Lalu yang kedua, penyusunan materi ajar matematika dengan pendekatan kontekstual. Nah, untuk materi ajarnya ini kita menggunakan pendekatan kontekstual. Lalu, pengembangan narasi budaya dan nilai-nilai Islam yang terkait dengan batu granit. Konten akan didesain dengan gaya visual menarik yang disesuaikan untuk siswa SD, serta disiapkan versi digital berupa gambar 3D, animasi sederhana, dan video penjelasan yang dapat diakses melalui barcode atau tautan. Nah, proses desain konten pembelajaran berbasis budaya lokal mengikuti prinsip desain instruksional ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation yang relevan dalam pengembangan media etnomatematika. Lalu setelah desain, tim akan melakukan pengembangan prototipe Etnobook interaktif.
Nah, prototipenya dikembangkan dalam bentuk buku cetak berisi materi dan ilustrasi visual batu granit dalam bentuk bangun ruang yang disertai pemaknaan nilai-nilai Islam, seperti refleksi terhadap keteraturan ciptaan Tuhan atau tadabbur alam, rasa syukur, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga melestarikan alam. Lalu dilengkapi dengan berkode atau link menuju media interaktif online seperti video animasi atau kuis. Dan prototipe diuji coba secara terbatas untuk memastikan keterbacaan, visualisasi, dan fungsionalitas digital. Nah, lalu yang keempat adalah uji coba dan validasi. Produk akan diuji coba secara terbatas di satu sekolah dasar di Bangka melalui yang pertama observasi proses belajar siswa dengan media tersebut. Setelah dilakukan observasi, yaitu adalah wawancara guru dan siswa. Dan terakhir, kuesioner kepuasan dan efektivitas penggunaan media. Lalu, data hasil uji coba digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan produk sebagai diseminasi. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan formatif yang menilai efektivitas prototipe media secara langsung melalui feedback pengguna. Dan terakhir yaitu dokumentasi dan pelaporan. Seluruh proses akan didokumentasikan dalam bentuk video dokumentasi pelaksanaan, laporan akhir kegiatan, dan publikasi luaran pada media sosial atau jurnal pendidikan populer. Nah, bisa dilihat pada gambar 1 tahapan pelaksanaan. Yang pertama, studi literatur dan observasi, lalu perancangan konten dan desain visual, yang ketiga, pengembangan prototipe etnobook interaktif, keempat, uji coba dan validasi produk, dan terakhir, yaitu dokumentasi dan pelaporan. Nah, lalu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Bisa dilihat anggaran biaya pada tabel 1. Yang pertama adalah bahan habis pakai. Sumber dananya melalui Belmawa dengan besaran dana 4.500.000, dari perguruan tinggi 250.000. Lalu yang kedua, sewa dan jasa. Sumber dana Belmawa dengan besaran dana 1 juta, perguruan tinggi 250.000. Yang ketiga, transportasi lokal. Belmawa 1.250.000, perguruan tinggi 250.000, dan lain-lainnya. Belmawa besaran dananya yaitu 1.250.000 dan perguruan tinggi 250.000. Jadi jumlah rekap sumber dananya itu dari Belmawa, semua hasil rekapnya adalah 8 juta dan perguruan tinggi 1 juta, sehingga jumlah semua dananya itu 9 juta. Lalu, yang kedua adalah jadwal kegiatan, bisa dilihat pada tabel 2. Yang pertama, tadi literatur dan pengumpulan data awal dilakukan pada bulan pertama yang ditanggung jawab oleh saya sendiri dan rekan saya Sania Dwi Fitriani. Lalu yang kedua observasi lapangan yaitu di Tanjung Ketapang pada bulan 1 juga yang ditanggung jawabi oleh saya dan Sania Dwi. Yang ketiga wawancara dan validasi pakar budaya juga di bulan 1 yang ditanggung jawabi oleh kami berdua. Lalu yang keempat perancangan isi etnobook pada bulan 1 dan bulan 2 yang akan ditanggung jawabi oleh kami berdua juga. Lalu yang kelima, produksi konten digital atau video QR. Itu akan dilakukan pada bulan 2 dan bulan 3 yang akan ditanggung jawabi oleh kami berdua. Lalu yang keenam, desain dan layout buku. Dilakukan pada bulan kedua dan ditanggung jawabi oleh kami berdua juga. Lalu yang ketujuh, pembuatan prototipe etnobook interaktif. Dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, ditanggung jawabi oleh saya dan Sania. Lalu yang kedelapan, uji coba ke sekolah mitra. Itu akan dilaksanakan pada bulan ketiga oleh kami berdua. Dan yang kesembilan, evaluasi dan revisi produk pada bulan ketiga yang ditanggung jawabi kami berdua. Yang kesepuluh, finalisasi dan percetakan buku. Itu pada bulan terakhir, yaitu bulan keempat yang ditanggung jawabi oleh kami berdua. Pembuatan video dan dokumentasi luaran juga pada bulan terakhir, bulan keempat yang ditanggung jawabi oleh kami berdua. Dan terakhir penyusunan laporan akhir PKM pada bulan terakhir, bulan keempat yang ditanggung jawabi oleh saya sendiri, Ade Ocha, dan Sania Dwi Fitriani. Lalu yang terakhir, daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat
proposal PKM Karsa Cipta ini. Nah, demikianlah hasil presentasi kami mengenai proposal PKM Karsa Cipta ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok saya satu, saya Ade Ocha dan Sania Dwi Fitriani pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.